Bab 1141. Francine agak bingung melihat begitu banyak tamu di rumah. Ia menatap Corinne yang sedang menyuapi Joey, lalu Annie yang duduk di sebelahnya. Akhirnya, tatapannya beralih ke Aaron yang duduk di samping Annie. Ia mengerutkan kening tanpa menyembunyikan rasa tidak senangnya. Kenapa kau masih berhubungan dengan si brengsek itu, Annie? Seharusnya kau menjauhinya. Annie sedang fokus pada makanannya karena ia lapar. Ketika Francine berkomentar tanpa mempertimbangkan situasinya, ia merasa malu dan tidak tahu harus menanggapi apa. Sementara itu, Aaron tersenyum padanya, alih-alih marah. Kenapa aku merasa kau punya masalah denganku? Francine biasanya sangat suka memerintah, apalagi saat di rumahnya. Aku tidak suka kamu. Kenapa orang sepertimu datang ke rumah kami? Kami tidak menerimamu di sini. Sikapnya agak terlalu terus terang, dan membuat semua orang di meja merasa agak canggung. Pamela menegurnya, jangan kasar, Francine. Pria ini teman Corinne. Jaga nada bicaramu. Francine agak kesal ketika neneknya menegurnya. Ia menatap Corinne dan berkata, aku tidak bermaksud menghakimimu, tapi kurasa lebih baik kau menghindari kontak dengan orang-orang brengsek seperti dia. Apa kau tidak jijik dengan sikapnya yang santai? Corinne memelototi Francine dalam diam. Aaron memang orang yang acuh tak acuh dan sikapnya jauh dari sempurna, tapi Corinne tak tahan mendengar orang lain menjelek-jelekannya. Francine merasakan hawa dingin di punggungnya ketika Corinne menatapnya seperti itu. Namun, Francine adalah orang yang sangat lugas dan tidak pernah menahan diri dalam hal-hal yang tidak disukainya. Ia memelototi Aaron dan berkata, kau tidak tahu betapa buruknya dia. Dia mempermainkan perasaan Annie dan mempermainkannya, meskipun dia tidak merasakan hal yang sama padanya. Ketika Corinne dirawat di rumah sakit, dia mendapat sekamar dengan wanita lain dan menyuruh Annie mengirimkan alat kontrasepsi kepadanya. Orang macam apa yang melakukan itu? Pamela sudah cukup dewasa untuk tidak mendengar tentang tindakan-tindakan kasar seperti itu. Ia tak kuasa menahan keterkejutannya dan langsung bertanya, apa? Sebelum Pamela sempat berkata apa-apa lagi, Annie sudah sangat malu sampai kehilangan selera makan. Ia meletakkan sumpitnya, berdiri, dan berkata, maaf, permisi. Saya sudah kenyang, dan saya harus ke kamar mandi. Suasana di meja menjadi makin canggung setelah Annie pergi. Aaron melirik Francine dengan dingin sebelum bangkit untuk mengejar Annie. Semua orang di meja menatap Francine dengan sedih. Francine merasa sedikit tidak nyaman ketika semua orang menatapnya, tetapi dia tidak merasa bersalah. Dia benci orang menyebalkan, dan dia merasa benar karena menegur Aaron. Corinne juga kehilangan selera makan. Ia meletakkan sumpitnya dan berkata, kurasa Francine tidak mengundang teman-temanku. Lupakan saja soal makannya. Kalian bisa lanjutkan. Aku sudah kenyang. Ia lalu meninggalkan meja bersama Joey. Tentu saja Sante juga pergi. Apa yang seharusnya menjadi makanan yang layak akhirnya berubah menjadi situasi yang benar-benar memalukan. Pamela mengerutkan kening dan memelototi cucunya yang keras kepala. Bisa-bisanya kamu bilang begitu tentang teman Corinne. Francine memasang ekspresi polos di wajahnya. Aku bilang yang sebenarnya. Dia brengsek. Dia bikin Annie nangis. Aku cuma ngurusin dia. Pamela merasa kepalanya berdenyut-denyut. Annie sepertinya tidak menaruh dendam padanya. Jadi siapa kau yang berani mengeluh tentang apa yang terjadi? Apa kau puas sekarang setelah mereka meninggalkan meja makan? Francine mengerutkan bibirnya. Cih, itu urusan mereka kalau mereka pergi. Kita lanjutkan saja makannya. Pamela mendengus. Sudah cukup buruk mereka semua pergi tanpa makan, tapi Corinne sedang hamil. Dia pergi meskipun hampir tidak makan apa-apa. Kalau terjadi apa-apa dengan kehamilannya, Jeremy pasti akan terus mengomel. Bab 1142. Francine merasa kesal, tetapi tak berani membantah neneknya. Ia memainkan makanan di piringnya dengan garpu, dan garpu itu terlepas dari tangannya. Suasana hatinya sedang buruk, dan semakin memburuk ketika garpu itu jatuh. Ia menggumamkan sesuatu pada dirinya sendiri dan hendak membungkuk untuk mengambilnya ketika Chester membungkuk untuk mengambilnya sebelum sempat. Karena garpunya sudah kotor saat jatuh ke lantai, Chester menyingkirkannya dan menyerahkan garpunya yang bersih kepadanya. Ini, aku belum pakai ini.
Francine tersipu mendengar tindakan Chester dan berterima kasih padanya. Chester tidak menjawab dan berdiri sebelum berpamitan dengan sopan kepada Pamela. Ia lalu mengambil ranselnya dan berjalan keluar. Begitu Francine melihat bahwa kesayangannya telah pergi, dia merasa sedikit sedih dan bangkit untuk mengejarnya. Ia berlari ke halaman dan akhirnya menyusul Chester. Ia berdiri di depannya dan bertanya dengan gelisah, "Kenapa kau pergi tanpa makan? Apa kau marah? Apa kau pikir aku salah?" Chester memasang ekspresi datar saat menjawab, "Urusan keluargamu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak punya pandangan khusus tentang apa yang terjadi." Meskipun jawaban Chester menunjukkan ia tidak marah, Francine tidak menganggapnya demikian. Meskipun ia keras kepala di depan orang lain, ia membuang sikapnya dan menundukkan kepala untuk menjelaskan, "Tapi Aaron memang menyebalkan. Aku benar-benar tidak bisa menahan amarahku tadi. Aku benci kalau dia menindas perempuan lain." Chester tidak tega mengabaikannya saat dia mengakui kesalahannya seperti itu. "Kau tak perlu menjelaskan apapun kepadaku. Ini menyangkut keluargamu, dan aku tak berhak mengatakan apapun. Tapi, kupikir kau harus mengendalikan amarahmu, Francine. Jika kau terus-menerus menunjukkan ketidakpuasanmu dan mengutarakan isi hatimu tanpa filter, masyarakat akan banyak mengkritikmu di kemudian hari." Francine mengerjap bingung. "Tapi aku tidak perlu pergi bekerja lagi nanti. Tidak akan ada yang melakukan apapun padaku kalau aku di rumah saja." Chester sedikit terkejut mendengar jawaban itu. Ia tersenyum meremehkan dan berkata, "Kau benar. Latar belakang keuangan keluargamu cukup aman sehingga kau tak perlu bekerja seumur hidupmu. Kau akan selalu dilindungi oleh keluargamu. Aku hanya terlalu banyak berpikir." Ia berjalan melewati Francine dan terus menuju gerbang. Francine merasa sangat gelisah, jadi dia berlari menghampirinya dan menarik bajunya. "Kau benar, Chester. Aku akan mengubah sifatku. Aku akan belajar mengendalikannya. Tolong jangan marah padaku." Chester merasa tak berdaya. "Aku tidak marah. Lepaskan aku." Francine bertanya dengan hati-hati, "Kalau begitu, apakah kamu akan datang membantuku mengerjakan pekerjaan rumahku besok?" Chester mengangguk. "Aku akan menepati janjiku karena sudah disepakati bahwa aku akan membantumu menyelesaikan semuanya." Francine menghela napas lega dan melepaskannya. "Aku antar kau pulang." Ia ingin sopir keluarga mengantarnya pulang, tetapi karena ia orang yang mandiri dan teguh pada prinsipnya, ia pasti tidak akan senang jika selalu diantar pulang. Sekali atau dua kali saja sudah lebih dari cukup. Karena Francine bersikeras mengantarnya pergi, Chester mengizinkannya menemaninya ke gerbang. Sederet pengawal berdiri berjaga di gerbang. Wajah mereka tampak serius, dan agak menegangkan berada di dekat mereka. Chester menatap pengawal itu dan bertanya dengan cemberut, "Apakah saudaramu memperlakukan Corinne seperti semacam tahanan?" Francine menatap para pengawal di depan rumah tanpa daya. "Aku tidak tahu apa yang terjadi. Kemarin tidak seperti ini, tapi mereka bertengkar, dan tadi sudah seperti ini." Memikirkan Jeremy membuat Chester merasa sedikit bermusuhan. Ia berkata dengan dingin, "Kuharap keluargamu memperlakukan Corinne dengan lebih baik. Dia gadis yang baik." Setelah ragu sejenak, Francine akhirnya bertanya, "Aku selalu ingin bertanya sesuatu padamu, Chester. Apa kau suka Corinne?" Chester tetap diam. Ia menyampirkan ranselnya di bahu kiri dan pergi tanpa menoleh sedikit pun untuk menatapnya. Bab 1143. Kembali ke rumah. Annie bercermin setelah mencuci muka di kamar mandi. Ia merasa sangat benci pada diri sendiri ketika menatap riasan wajahnya yang luntur. Dia merasa seolah-olah tidak akan ada seorang pun pria yang mencintainya. Ia dengan bodohnya mengira dirinya adalah perempuan paling bahagia di dunia ketika hampir menikah, tetapi calon suaminya justru bermesraan cepat dengan perempuan lain di dalam gudang tepat sebelum pernikahan. Setelah ketahuan, ia sama sekali tidak menunjukkan penyesalan dan bahkan mengancam akan membocorkan foto telanjangnya. Jeremy dan Corinne lah yang membantunya menghadapinya. Seandainya bukan karena fakta yang mengintimidasi bahwa Jeremy adalah pamannya, semua tamu pasti akan menertawakannya. Kemudian, tanpa sadar ia jatuh cinta pada Aaron, meskipun Corinne berulang kali memperingatkan dan mengingatkannya. Ia dengan keras kepala berusaha memenangkan hati Aaron, merasa dirinya cukup istimewa untuk membuat Aaron berubah.
Pada akhirnya, ia mempermalukan dirinya sendiri. Tak heran Francine akan memarahinya seperti itu. Lagi pula, siapa yang mau membelikan alat kontrasepsi untuk dipakai gebetannya dengan perempuan lain? Ketukan di pintu kamar mandi menyadarkan Annie. Karena mengira ada yang ingin ke kamar mandi, ia memutuskan untuk tidak menguasai tempat itu sendirian. Ia menyeka wajahnya dengan tisu sebelum membuka pintu. Begitu pintu terbuka, ia melihat Aaron berdiri di ambang pintu. Aaron menatapnya dengan tajam. Annie berkata dengan malu, "Aku baru saja selesai ke toilet. Giliranmu." Ia menundukkan kepala dan keluar dari toilet. Namun, Aaron menyeretnya kembali ke dalam toilet sebelum ia sempat keluar. Aaron kemudian menutup pintu kamar mandi dan menguncinya. Annie tersentak kaget. "Tuan Aaron." Jari-jari Aaron yang dingin mengusap air matanya dengan lembut. "Riasanmu luntur. Apa kau menangis?" Annie mengalihkan pandangannya sedikit. "Tidak, aku sudah mencuci mukaku." Itu salah satu dari sedikit momen di mana Aaron menunjukkan ekspresi minta maaf. "Maaf ya, semua orang memandangmu negatif karena aku." Annie terkejut. Ia tak menyangka Aaron akan meminta maaf padanya. Butuh beberapa saat baginya untuk tersadar dari kebingungannya. "Tidak, aku terlalu melebih-lebihkan diriku sendiri. Lagi pula, keberadaanku hanyalah lelucon. Selalu seperti itu sejak pernikahanku gagal." Ekspresi Aaron berubah masam. "Siapa bilang keberadaanmu lelucon?" Annie terus mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal dan terlalu memikirkan bagaimana sikapnya terhadapnya. "Aku tahu kau tidak punya perasaan padaku. Tidak ada yang salah dengan penolakanmu dengan cara yang begitu bijaksana. Aku sama sekali tidak menyalahkanmu." Aaron menatapnya dalam diam sebelum mengeluarkan beberapa bungkus foil persegi kecil dari sakunya. Annie melihat apa yang dipegang Aaron dan tersipu. Itu kondom yang dibelinya bersama Aaron. Kenapa dia mengeluarkannya dan menunjukkannya padaku? Bab 1144. Annie mundur selangkah secara naluriah. "Apa yang kau lakukan?" Aaron memegangnya erat-erat dan berkata, "Aku tidak menggunakan satu pun yang kamu belikan untukku tempo hari." Annie terdiam. Lalu, apa yang ingin dia katakan padaku? Apa dia bilang dia tidak memakainya karena dia melakukannya mentah-mentah dengan pacarnya kemarin? Apa dia bilang dia tidak keberatan punya bayi dengannya? Apa dia memperingatkanku untuk berhenti punya perasaan padanya? Dia merasa sedikit malu. Oke, aku mengerti. Aku tidak akan mengganggumu lagi nanti. Kamu tidak perlu melakukan ini padaku." Aaron tidak tahu harus bereaksi bagaimana setelah menyimpulkan bahwa dia salah paham. "Maksudku, aku tidak sanggup memakai apa yang kau belikan untukku, jadi aku tidak melakukan apapun pada wanita itu." "Apa maksudmu? Tingkahmu aneh sekali hari ini. Aku bahkan tidak mengerti apa yang kau bicarakan," pikir Annie dalam hati. Lalu ia bertanya, apa yang sebenarnya kau bicarakan?" Aaron tersenyum dan mencondongkan tubuh ke telinganya. Lalu berbisik, "Karena kamu yang membelinya, aku memutuskan untuk menyimpannya dan menggunakannya untukmu nanti." Wajah Annie langsung memerah. Bibirnya pun berkedut, dan ia merasa sangat tersinggung. Ia mengangkat tangan dan menamparnya 2 kali. Kemudian, ia membuka pintu kamar mandi dan pergi. Aaron keluar dari kamar mandi dengan 2 bekas tamparan yang sangat jelas di wajahnya. Corinne dan Sante berdiri di pintu dan menatapnya dengan jijik. Sante menegur dengan puas, "Memang pantas untukmu." Aaron mengangkat bahu. "Aku sama sekali tidak keberatan." Corinne mengusap pelipisnya dan berkata, "Ayo naik ke atas bersamaku." Aaron dan Sante mengikutinya ke kamar tidurnya. Seseorang membawakan makanan ke kamar mereka, mungkin sebagai tanda permintaan maaf dari Pamela yang merasa Francine telah melewati batas. Joey sudah tertidur lelap saat itu. Setelah Corinne membaringkannya di tempat tidur dan menutupinya dengan selimut, ia berjalan ke pintu dan membukanya sedikit untuk mengintip keluar. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, ia menutup pintu dan duduk di sofa. Ia lalu berkata kepada Aaron dan Sante, 2 hari lagi, aku akan meminta Nenek Pamela untuk membawaku keluar rumah agar aku bisa menenangkan pikiranku. Aku akan memberi tahu kalian kapan dan di mana. Akan ada banyak pengawal yang mengikuti kita saat itu, jadi kalian berdua harus mencari cara untuk memancing mereka pergi.
Itulah kesempatanku untuk kabur. Aaron dan Sante saling berpandangan dengan serius sebelum mengangguk ke arah Corin. Sante berkata, "Oke, jangan khawatir. Kami akan mengatur semuanya dan bersinkronisasi denganmu." "Kamu mau kabur kemana?" tanya Aaron. "Haruskah aku pesan tiket pesawatnya dulu?" Corin berkata singkat, "Tugasmu hanya mengalihkan perhatian para pengawal itu. Jangan urus yang lain. Kemana aku akan pergi setelah itu tidak penting." Aaron mengerutkan kening dan bertanya dengan nada kesal, "Apa maksudmu? Kau tidak akan memberitahu kami apapun?" Corin meliriknya, "Bukan itu. Aku bahkan belum memutuskan mau pergi kemana. Aku tidak bisa meninggalkan negara ini kalau kalian berdua. Lalu siapa yang akan membantumu saat itu?" tanya Aaron lagi. "Jeremy tahu aku menghubungi kalian berdua, ingatnya. Saat aku pergi, dia pasti akan menuntut jawaban dari kalian berdua. Kalau dia tahu kau yang memfasilitasi kepergianku, kau akan kesulitan menghadapinya. Itulah kenapa aku mencari bantuan orang lain." Bab 1145. "Siapa?" tanya Aaron dan Sante. "Nanti juga kamu tahu kalau dia mau bantu aku." Corin merasa sebaiknya dia tidak memberitahu siapa orang yang akan dia minta bantuan sampai dia yakin orang itu memang mau membantu. Aaron dan Sante saling berpandangan. Keduanya tidak bisa menebak siapa yang ingin dicari Corin. Mereka bertiga makan siang di kamar tidur. Ketika Corin meminta seseorang masuk untuk mencuci piring, Bowen mengikuti para pelayan masuk dan menyampaikan pesan. "Nyonya, meja kartu sudah disiapkan. Nyonya Pamela mengundang Anda dan teman-teman untuk bermain kartu. Kurasa dia belum lupa soal permainan kartu itu. Kalau begitu," pikir Corin. Ia mengangguk dan berkata, "Kita langsung turun saja." Setelah Bowen pamit, Corin berbalik dan berkata pada mereka berdua, "Kami sedang bermain kartu dengannya." Meskipun Aaron dan Sante hampir tidak tertarik dengan permainan kartu, mereka tidak berani menentang perintah bos mereka. Pamela telah menyuruh pembantunya untuk menata meja kartu di ruang teh yang tenang dan elegan. Setelah Corin menugaskan dua pelayan untuk menjaga Joey yang tertidur lelap, ia membawa Aaron dan Sante turun. Setibanya di ruang tamu, ia melihat Pamela menengahi Annie dan Francine. Pamela secara khusus meminta Francine untuk meminta maaf kepada Annie. Annie bukanlah tipe orang yang menyimpan dendam, jadi dia hanya mengangguk dan memaafkan Francine tanpa berkata apa-apa lagi. Namun, Aaron tidak terlalu senang melihat hal itu. Ketika Corin turun bersama Aaron dan Sante, Pamela melambaikan tangan kepada mereka sambil tersenyum penuh kasih sayang. "Kesini, Corin. Ajak teman-temanmu main kartu bareng aku. Udah lama banget nggak main, dan aku lagi pengen main hari ini." Corin tersenyum dan mengajak kedua temannya untuk duduk mengelilingi meja. Annie kini tahu cara bermain kartu, jadi ia mengambil kursi dan duduk di sebelah Pamela. Ia membantu wanita tua itu memegang kartu sambil mempelajari aturannya. Sepanjang waktu, ia sama sekali tidak menatap Aaron dan tampak sengaja menghindarinya. Aaron, yang duduk berhadapan dengan Pamela, sesekali melirik Annie. Francine bersikeras untuk ikut bermain karena dia tahu cara bermain kartu. Sementara itu, Sante duduk di sebelah Corin dan bermain sebagai tim. Kesepakatan mereka dengan Corin adalah untuk bersantai dan memastikan Pamela bahagia. Namun, begitu Aaron duduk di meja, ia seolah lupa apa yang dikatakan Corin dan sengaja mengincar Francine. Setelah beberapa putaran, Francine menjadi sangat marah hingga ingin membalik meja. Saat itulah ia teringat nasihat Chester sebelum pergi. Chester berharap Francine akan berubah pikiran, jadi ia memutuskan untuk menarik napas dalam-dalam dan menahannya. Pamela cukup cerdik untuk mengatakan bahwa Aaron sengaja mempersulit Francine dalam permainan. Ia juga tidak bisa menyalahkan Aaron setelah komentar-komentar Francine tentang Aaron. Meski begitu, Aaron tetap berusaha mencairkan suasana di sekitar Pamela. Hasilnya, suasana hatinya semakin membaik. Hari sudah malam ketika mereka selesai melakukan beberapa putaran. Pamela mengundang mereka semua untuk makan malam, tetapi Aaron dan Sante menolaknya. Annie pun menolaknya dengan sopan, lalu ia keluar rumah bersama Aaron dan Sante. Daripada masuk ke mobil Aaron, dia dengan sopan melambaikan tangan pada Sante dan pergi sendirian. Aaron menyuruh sopirnya mengikutinya perlahan.
Ia lalu menurunkan jendela dan berkata, "Masuk. Aku akan mengantarmu pulang." Ani terus berjalan dan bahkan tidak repot-repot menatapnya. "Terima kasih atas tawarannya, tapi aku baik-baik saja. Aku belum berencana pulang sekarang." BB, Bab 1146. Ani tersinggung dengan ucapan Aaron di kamar mandi tadi. Ia tidak mau bicara lagi dengannya dan bahkan mempertimbangkan untuk bolos kerja keesokan harinya, Mungkin dia benar-benar memandangnya dengan hina. Sepertinya tidak ada penjelasan lain mengapa dia mengatakan hal-hal yang begitu memalukan kepadanya. "Kamu nggak rencana pulang. Jadi, kamu mau kemana?" tanya Aaron. Ia sedang bersandar di jendela mobil dengan kepala sedikit menjulur. "Aku tidak perlu melaporkan semuanya kepadamu sekarang karena aku sudah selesai bekerja," balas Ani tanpa menatapnya. Aaron sedikit mengernyit. "Kamu datang bersama kami berdua hari ini, jadi ini dianggap urusan resmi perusahaan. Kami yang akan bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa padamu dalam perjalanan pulang. Silakan masuk ke mobil, dan jangan bertingkah tidak masuk akal." Ani bersikeras, "Jangan khawatir. Kalaupun terjadi apa-apa padaku, aku tidak akan menyalahkanmu dan Nona Sante. Kalian harus pulang dan istirahat. Sampai jumpa." Ia lalu berbelok ke gang yang tidak bisa dilalui mobil. Dia sangat kesal pada saat itu dan tidak ingin mendengar suara Aaron yang mengganggu. Saat itu musim dingin, di mana matahari terbenam jauh lebih awal. Ketika Aaron melihat Ani berbelok ke gang gelap sendirian, ia menyipitkan mata dan berpikir sejenak sebelum meminta pengemudi untuk menghentikan mobil. Sante meliriknya dan langsung tahu apa yang dipikirkan Aaron. Ia membetulkan kacamata berbingkai emasnya dan berkata, "Pria memang menyebalkan." Aaron mengangkat bahu. "Aku tidak malu mengakuinya." Ia keluar dari mobil dan mengejar Ani ke gang. Sante tidak ingin menunggunya lebih lama lagi, jadi ia mengangkat dagunya dan memberi isyarat agar pengemudi itu pergi. Gang yang Ani lewati gelap, tetapi Aaron segera menyusulnya. Ani pun mempercepat langkahnya dan berlari keluar gang. Ia tiba di area ramai yang dipenuhi orang. Aaron bergegas mengejarnya. Ia hendak menghampirinya ketika melihat Ani menghampiri seorang pria. Ani terengah-engah dan berkata kepada pria itu, "Maaf, Markus. Apa aku membuatmu menunggu lama?" Mata Markus berbinar saat melihatnya. Ia menggelengkan kepala dan berkata, "Aku senang kau di sini. Kupikir kau takkan muncul." Ani menenangkan diri dan berkata, "Aku tidak akan meninggalkanmu setelah berjanji menonton film bersamamu. Maaf aku agak terlambat. Aku lupa waktu-waktu di rumah pamanku." Markus telah mengiriminya pesan teks lain sore sebelumnya. Ia bertanya apakah ia sudah mempertimbangkan tawarannya dan apakah ia ingin menonton film bersamanya. Karena suasana hatinya sedang buruk saat itu, ia berpikir akan lebih baik untuk menyibukkan diri dengan hal lain. Ia menyetujui ajakan Markus dan mengirimkan lokasi pertemuan mereka. Meskipun dia tidak tertarik pada film horor, dia mungkin bisa melupakan momen-momen menyedihkan itu jika film itu membuatnya sedikit takut. Markus tersenyum gembira. "Ayo pergi." Ani mengangguk. "Oke." Saat mereka berdua berjalan di tengah kerumunan menuju stasiun kereta bawah tanah terdekat, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa Aaron sedang menatap mereka berdua dari kejauhan. Raut wajahnya agak dibuat-buat. Cih, dia sepertinya cepat sekali move on. Sepertinya dia sudah setuju untuk nonton film bareng rekan-rekannya. Pria yang mengajak perempuan menonton film horor hampir pasti punya motif tersembunyi. Aaron yakin akan hal itu. Tapi apa hubungannya ini denganku? Aaron menyeringai acuh tak acuh dan berbalik untuk naik taksi pulang. Namun, ia mengepalkan tinjunya erat-erat setelah baru beberapa langkah dan menuju kereta bawah tanah. Sebisa mungkin ia berusaha memahaminya, ia tak sanggup membayangkan Ani memeluk rekannya di bioskop saat adegan jump scare dalam film itu. Kembali ke rumah keluarga Holden, Corinne naik ke atas setelah makan malam. Joey sedang bermain dengan beberapa mainan di tempat tidur di bawah pengawasan ketat para pelayan. Karena Corinne sudah di kamar, ia pun mengizinkan para pelayan untuk pamit. Bab 1147. Corinne membawakan makanan bayi untuk Joey. Ia menyuruhnya berhenti bermain sebentar dan makan malam dulu. Joey sangat patuh. Ia segera meletakkan mainannya dan turun dari tempat tidur untuk makan malam.
Corin mengajarinya makan dengan sendok, dan Joey mengikutinya dengan anggukan. Gerakannya mungkin agak canggung, tetapi ia berhasil belajar makan. Corin tak kuasa menahan perasaan sedikit emosional ketika melihatnya menggunakan sendok. Ia akan pergi, dan ia tak tahu apakah keluarga Holden akan merawatnya dengan baik setelah ia pergi. Karena Jeremy tidak memiliki hubungan darah dengan siapapun di rumah, tak ada jaminan si brengsek Jeremy akan memperlakukan putra angkatnya dengan baik di masa depan. Kalaupun ia melakukannya, ia adalah tipe pria yang tak punya banyak waktu untuk mengurus anak-anaknya. Itulah salah satu alasan ia mengajari Joey makan dengan sendok. Joey akan cukup mandiri untuk makan sendiri jika tidak ada yang memberinya makan setelah ia pergi. Ia sedang menatap Joey dengan linglung ketika ponselnya mulai berdering. Saat itu ia memiliki 2 ponsel, satu miliknya sendiri, dan satu lagi peninggalan Sante. Bunyi itu berasal dari teleponnya, dan peneleponnya tidak lain adalah Jeremy. Corin terkejut Jeremy meneleponnya. Dari mana dia punya waktu untuk meneleponnya padahal dia sedang bersama istri sahnya di luar negeri. Tindakannya membuktikan bahwa Aaron benar memanggilnya orang yang suka mengontrol. Corin mendengus dan menjawab telepon. Dia mendengus dan menjawab panggilan itu. Dia tidak berinisiatif untuk mengatakan apapun, begitu pula Jeremy. Namun, pada akhirnya, Jeremy yang berbicara lebih dulu dan bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Mengawasi Joey saat dia makan malam," jawab Corin. "Dan kamu, sudah makan?" "Ya," ia menjawab pertanyaannya dengan singkat dan monoton. Jika ia punya pilihan, ia pasti tidak akan pernah mau menjawab panggilan itu sejak awal. Ia sama sekali tidak ingin berbicara dengannya. Namun, yang penting bagi rencana pelariannya adalah Jeremy menurunkan kewaspadaannya. Pria itu tampak mendesah, dan nadanya pun merosot. "Apakah kamu bermain kartu dengan nenek hari ini? Apa kamu lelah?" Corin menjawab dengan singkat, "Saya merasa baik-baik saja." Pria itu berkata lagi, "Katakan saja pada nenek kalau kamu lelah supaya kamu tidak perlu bermain dengannya terlalu lama. Kamu tidak dalam kondisi yang baik untuk duduk diam terlalu lama." Corin berkata, "Jangan khawatir. Seputar permainan kartu tidak akan memengaruhi kehamilan. Tenang saja, oke, kamu bisa fokus pada hal-hal di pihakmu." Jeremy terdiam beberapa saat di ujung telepon. Lalu, ia berkata dengan kesal, "Kau pikir aku meneleponmu hanya untuk menanyakan tentang kehamilanmu?" Corin menjawab dengan lugas, "Ya." Jeremy menjawab dengan nada yang lebih kesal lagi. "Kalau begitu, kita akhiri saja panggilannya. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepadamu." Corin menutup telepon tanpa ragu-ragu. Jeremy hanya mengatakan itu di tengah amarahnya. Sejujurnya, ia masih menunggu penjelasan Corin, tetapi yang ia dengar hanyalah nada sambung. Dalam kemarahannya, dia mencengkeram teleponnya erat-erat hingga hampir rusak. Saat itu, seorang wanita datang dan bertanya, "Kenapa mukamu muram, Jeremy? Ada apa?" Bab 1148. Setelah menutup telepon dan melempar ponselnya, Corin mengambil tisu dan menyeka wajah Joey yang kotor. Ia lalu mengangkat si kecil. "Sudah kenyang?" Joey melingkarkan lengannya di leher Corin dan berkata, "Mehem. Aku kenyang." Corin lalu memberinya ceramah singkat, "Bagus. Kamu perlu belajar cara menggunakan sendok agar kamu bisa makan tanpa bantuan orang dewasa di masa depan. Dengan begitu, kamu tidak akan lapar meskipun tidak ada yang memberimu makan." Joey menatap Corin dengan agak cemas. "Kau tidak akan selalu bersamaku." Corin tersenyum lembut padanya dan menghindari menjawab pertanyaannya secara langsung. Ia berkata, "Ayahmu akan selalu bersamamu, tetapi beliau akan sangat sibuk dengan pekerjaan. Beliau tidak bisa selalu bersamamu, jadi kamu perlu belajar mandiri." Joey mengangguk patuh. "Oke, Joey akan bekerja keras dan belajar mandiri. Kamu dan Dada tidak akan terus-menerus mengkhawatirkanku." Sejak mulai mengasuh Joey, Corin sering berbicara dengannya kapanpun ia punya waktu luang. Percakapan mereka memungkinkan Joey menyerap lebih banyak kata dan belajar berbicara juga. Meskipun bahasanya masih agak tidak koheren, Corin dapat memahaminya. Joey adalah anak yang cerdas, tetapi kurva pembelajarannya tertunda karena kejenakaan Anya dan Phoebe.
Joey tiba-tiba bersandar di bahu Corin dan bergumam, bolehkah aku memanggilmu, Ibu? Pertanyaannya mengejutkan Corin karena muncul tiba-tiba. Kenapa kamu mau memanggilku, Ibu? Karena ayah bilang kau akan jadi ibuku mulai sekarang. Aku harus mendengarkanmu dan melindungimu saat aku besar nanti. Dia bahkan bilang kau mengandung adik perempuanku. Corin merasa dadanya sesak. Kapan dia bilang begitu padamu? Di gunung. Kamu tidur, tapi ayah tidak. Begitu. Corin agak bingung. Kenapa Jeremy mengatakan hal-hal itu pada Joey padahal dia punya istri sah? Apakah dia ingin Joey membesarkan Joey karena anak laki-laki itu lebih menerimanya? Apakah dia ingin Joey melakukan itu selain membesarkan anaknya? Apakah karena dia tidak tega membiarkan istri sahnya menderita? Corin sangat menyukai Joey dan tidak keberatan mengajaknya, tetapi ia merasa dengan melakukan itu, Jeremy akan mendapatkan jalan keluar yang mudah. Dia kira aku ini apa? Pikirnya dalam hati. Keheningan Corin membuat Joey merasa sedikit cemas. Bolehkah aku? Corin tersadar kembali dan menjawab dengan canggung, kamu seharusnya tidak memanggil siapapun, Ibu. Begitu ayahmu kembali, kamu harus bertanya kepadanya siapa yang seharusnya kamu panggil, Ibu. Joey merasa sedikit tersesat. Oh, Corin tahu Joey sedang sedih. Tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menepuk kepala Joey pelan untuk menghiburnya. Nah, kalau kamu sudah kenyang, kamu bisa lanjut main lagi. Peran seorang ibu datang dengan tanggung jawab yang besar. Ia tidak sanggup memikul tanggung jawab itu, karena ia tidak ingin Joey mengalami pengabaian lagi. Oleh karena itu, dia tidak terima kalau suaminya memanggilnya, Ibu. Dia pasti akan membawa Joey bersamanya jika dia punya pilihan. Lagi pula, dia lebih dari senang membesarkan anak. Namun, prioritasnya adalah menyingkirkan Jeremy. Membawa serta putra angkatnya hanya akan membuatnya semakin putus asa untuk mengejarnya. Sayangnya, dia harus melupakannya demi gambaran yang lebih besar. Joey dengan patuh naik kembali ke tempat tidur dan bermain dengan mainannya. Sementara itu, Corin mengeluarkan ponsel yang ditinggalkan Sante dan menghubungi sebuah nomor. Panggilan tersambung setelah beberapa saat. Ada yang bisa saya bantu selarut ini, Nona Sante. Bab 1149. Nada bicara pria itu terdengar menyenangkan. Dilihat dari latar belakangnya, ia tampak seperti berada di rumah. Corin berkata, ini aku, Corin. Jason tertegun sejenak. Matanya yang menawan kemudian berbinar. Corin, aku tidak menyangka kau akan meneleponku. Corin langsung ke intinya. Bisakah kau membantuku? Jason bertanya sambil tersenyum, apakah aku akan mendapat imbalan? Corin mengerutkan kening. Ia mengerutkan bibir dan bertanya, bukankah seharusnya kau bertanya bantuan seperti apa yang kuinginkan darimu? Jason menjawab dengan nada genit, itu tidak penting. Asal kau memberiku kesempatan untuk mendekatimu, aku akan setuju tanpa ragu sedikitpun. Corin mengerutkan kening. Ia selalu menganggap Aaron sebagai penggoda yang unik, tetapi setelah bertemu Jason, ia menyadari bahwa Jason jauh lebih unggul daripada Aaron dalam hal itu. Ia tidak peduli dengan rayuan manis Aaron dan langsung menjelaskan rencananya. Jason juga berterus terang tentang hal itu dan mengusulkan manfaat yang diinginkannya sebagai imbalannya. Setelah mempertimbangkan tuntutannya, Corin akhirnya setuju dan mengakhiri panggilan. Jason sebenarnya ingin bicara lain, tetapi Corin menutup telepon sebelum ia sempat melakukannya. Ia menatap telepon dengan sendu dan mendesah. Kamu ngomong sama siapa, Jason? Tanya Zeke sambil merangkul bahu Jason. Jason menyimpan ponselnya dan tersenyum. Salah satu karyawan saya ingin menanyakan sesuatu kepada saya. Zeke tidak curiga sedikit pun dan membawa Jason kembali ke meja anggur. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan minum. Kita harus membuat geral mabuk hari ini. Di pihak Corin, dia baru saja mengakhiri panggilan dengan Jason ketika nomor tak dikenal lainnya menelepon. Karena ponsel itu milik Sante dan nomornya tidak tersimpan, ia tidak berniat menjawab panggilan secara impulsif dan langsung menolaknya. Corin terkejut ketika nomor itu menelepon lagi, dan ia pun menekan tombol untuk menutup telepon. Pada panggilan ke-6 Corin akhirnya menjawab, dan dia melakukannya karena dia khawatir mungkin ada semacam keadaan darurat.
Kenapa kamu terus menolak panggilanku, Sante? Corin ingin menjelaskan kepada si penelepon bahwa dia bukan Sante, tetapi suara si penelepon terdengar familiar baginya. Kamu bahkan memblokirku di media sosial. Apa yang ingin kamu capai? Bukankah aku sudah minta maaf padamu? Corin mengenali suara itu sebagai suara Sunny. Ia sedikit terkejut, karena setahunya, mereka tidak ada urusan. Kenapa dia menelepon Sante? Tanyanya. Sunny lalu berkata, "Hei, Sante, kenapa kamu diam saja? Kamu masih marah padaku? Ayolah, aku sudah minta maaf padamu. Aku bahkan tidak marah padamu ketika kamu mengadu pada kakakku dan menyuruhnya mengirim seseorang untuk mengurusku. Kamu tidak seperti itu ketika kamu mendorongku ke tempat tidur malam itu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Apa kamu pikir aku akan membiarkanmu begitu saja mengabaikanku setelah kamu tidur denganku? Teruslah bermimpi." Corin akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Raut wajahnya muram, dan ia memijat pelipisnya. "Kapan itu terjadi?" Sunny terdiam. Corin lalu bertanya dengan tegas, "Aku bertanya padamu." Bab 1150. Kenapa ponsel Sante ada bersamamu? Corin merasa sakit kepala. "Saya ulangi pertanyaan saya. Kapan itu terjadi?" Sunny tidak tahu harus menjawab apa. Ia bahkan semakin takut menjawabnya ketika teringat peringatan Sante. Ia tidak boleh membocorkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi di antara mereka kepada Corin. "Oh, Lukas nyuruh aku ngerjain PR. Sampai jumpa lagi." Ia segera menutup telepon. Corin menarik napas dalam-dalam setelah mendengar nada sambung. Menghadapi masalah lain di tangannya jauh dari ideal. Sudah cukup buruk bahwa Aaron terlibat dengan keponakan Jeremy. Bahkan Sante berhubungan dengan salah satu Rivera. Satu hal demi satu hal terjadi, Corin meratap. Keesokan paginya, Corin membawa Joey ke bawah untuk sarapan seperti biasa. Setelah mengajari anak itu makan dengan sendok sehari sebelumnya, ia kini telah menguasai kemampuan yang diperlukan dan bahkan tidak perlu disuapi sama sekali. Saat Corin sedang makan oat, Greg, yang sebenarnya tidak terlalu menyukainya dan jarang menunjukkan perhatian padanya, berkata, "Jangan cuma makan oat. Makan telur dan sosis juga. Kamu butuh protein." Corin mengerutkan bibirnya, tersenyum, dan menjawab dengan singkat dan sopan. Ia sama sekali tidak tersentuh oleh kata-katanya. Sebaliknya, ia merasa bahwa setiap perhatian yang ditunjukkan keluarga Holden ditujukan untuk perkembangan janin di dalam perutnya. Setelah sarapan, Francine mengajak Joey bermain sementara Corin berbicara dengan Pamela. Greg pergi ke ruang kerjanya setelah sarapan, meninggalkan Pamela sendirian di dalam kamar. Corin mengetuk pintu dan masuk setelah mendapat izin dari Pamela. Pamela sedang memakai kacamatanya ketika Corin masuk, dan ia sedang sibuk merajut baju bayi. Ketika Corin masuk, Pamela tersenyum hangat. "Ah, kamu datang di waktu yang tepat. Bagaimana menurutmu gaun kecil buatanku ini? Lucu, kan?" Corin membalasnya sambil tersenyum. "Lucu sekali. Tapi, kamu nggak perlu repot-repot begitu. Kita bisa beli saja lain kali." Pamela menggeleng. "Sama sekali tidak merepotkan. Aku senang membayangkan bayimu memakai baju buatanku. Lagi pula, baju buatanku sendiri jauh lebih bagus daripada membeli baju jadi di toko." Corin tersenyum, tapi itu hanya senyum sopan. Ia sama sekali tidak merasakan apapun. "Ada yang kau butuhkan dariku, Corin?" tanya Pamela sambil meletakkan baju bayi yang baru setengah dirajut. Corin mengangguk. "Kemarin kau bilang kau akan mengajakku keluar untuk menenangkan pikiranku. Apakah tawaran itu masih berlaku?" "Tentu saja," kata Pamela. "Adakah tempat tertentu yang ingin kau kunjungi, Corin?" Corin menghela napas dan berkata, "Aku bosan di rumah, jadi aku ingin jalan-jalan. Bagaimana kalau kita memberi makan merpati di taman umum? Boleh, kan?" Pamela menggenggam tangan Corin dan berkata, "Tentu saja. Kamu tidak perlu meminta izin. Kamu hanya perlu memberitahu aku kemana kamu ingin pergi." Corin tersenyum kecut. "Kalau memang begitu, pengawal yang menjagaku di pintu tidak akan sebanyak ini." Baiklah." Pamela ragu-ragu. Corin akhirnya berkata, "Baiklah, sudah siap, Nek. Ayo kita jalan-jalan besok pagi."
Aku baru saja memeriksa ramalan cuaca, dan cuacanya cocok untuk jalan-jalan besok.